Iya lagi loading. Dalam film drama series ini yang paling punggung disukai atau adegan yang paling suka dari Bang Dex itu menyangkut apa di sidang dari beberapa Putih ya. Jadi kalau dalam film Elias Pikal ini adegan yang saya suka itu ada banyak. Salah satunya adalah adegan ketika Elias Pikal bersama dengan ibunya, bersama dengan Mama Ana. Tadi Elias Pikal asli udah bercerita. Hah? Enggak terus dong. Iya. Jadi Elias Pikal tadi yang asli ya udah cerita bagaimana hubungan beliau dengan mamanya itu luar biasa banget. Dan gue juga punya mama, kita semua punya mama. Dan itu air mata bercucuran. Kemudian bagaimana seorang Elias Pikal ini dia menghadapi dunia untuk bisa menjadi petinju pertama di Indonesia yang membawa harum nama negara ini. Itu perjalanan yang sangat berat. Dan yang terakhir adalah hubungan dia dengan istrinya sekarang. Itu perjalanannya banyak sekali rintangannya karena beliau tidak direstui oleh orang tua dari Mama Rina istrinya karena keterbatasan dari segi pendidikan. Tapi akhirnya beliau bisa membuktikan kalau bahwa itu semua tidak ada masalah karena beliau adalah orang yang besar hati. Ini kelebihan dari seorang Elias Pikal yang menurut saya harus digarisbawahi. Selain hebat, selain tulus, hatinya besar. Kodensio, pendalaman karakter lu sebagai petinju nih. Lu kan atlet juga tapi kan pebasket. Beda pasti. Butuh berapa lama nih latihannya workshop? Tadi menarik juga yang akhirnya ikut latihan tinju 3 bulan itu seperti apa? Intens tidak? Intens. Jadi selama 3 bulan di awal saya udah latihan sendiri intens bersama dengan pelatih aslinya Elias Pikal yang masih hidup. Dan saya langsung bersama dengan beliau di Gembleng. Nggak main-main juga, Gemblengnya juga serius dengan stand kiri karena saya kan orang kanan ya, stand kiri lebih sulit. Pukulan kiri beliau itu sangat keras sekali dan itu sulit sekali untuk kita bisa lakukan kalau kita bukan orang kiri kan. Kemudian dilanjutkan lagi selama proses syuting film yang hampir 3 bulan, jadi total tuh 6 bulan saya tetap continue berlatih walaupun sedang mau syuting. Jadi saat itu kita mau ambil adegan, sementara waktu saya sedang berlatih dulu. Jadi rutin setiap hari karena saya nggak mau sampai akhirnya terlalu jomplang nih. Nanti mungkin dari acting tinjunya terlalu kurang ya kalau istilah kita. Jadi saya jaga di situ karena beliau adalah sosok petinju gitu loh. Itu sih yang paling sulit. Efeknya apa kan tadi? Efeknya ini tarik semuanya sampai ke sini. Gue ini atlet nih, gue kasih tau lah ya, gue atlet. Gue udah terbiasa dengan fisik yang capek. Ini beda, tinju itu beda banget. Jadi tiap hari mukul dan akhirnya di sini ketarik sampai ke sini, tarik sini, pinggang gue ketarik sini. Jadi harus break dulu sebentar. Gue mesti dipijet dulu, dikendorin dulu, terus gue mulai lagi, ketarik lagi, pijit lagi, ketarik lagi. Jadi dari jam 9 pagi kita mulai adegan tinju sampai jam 12 malam selama 10 hari. Gue harus berhadapan dengan 6 petinju dalam 1 hari selama 10 hari nggak berhenti. Mau mati. Sampai cedera nggak sih? Hah? Ngefek gak sampai sekarang? Apa? Ngefek gak sampai sekarang? Enggak, udah lewat kan. Saat itu aja. Recovery-nya berapa lama bang setelah itu mungkin? Oh, recovery-nya 3 bulan. Dan itu yang seperti gue bilang tadi, pada masa saat itu kan gue lagi program hamil bersama istri. Akhirnya kondisi fisik gue jelek banget, kualitas spermanya jelek, gagal. Komentar Ciolip sendiri seperti apa itu? Gak apa-apa katanya, gak apa-apa. Itu udah resiko katanya. Dan ini jadi program pertama kali atau gimana? Yang ke beberapa kali sebenarnya. Jadi kita gagal terus ya, salah satunya pas syuting kemarin. Harus tutupnya gitu ya bang? Tapi gimana sih Pak, maksudnya di satu sisi lo sedang dapat perlakuan tapi di satu sisi juga kamu harus gagal gitu. Apa hidup memang begitu, harus ada yang dikorbankan ya. Yang penting kita jalani sepenuh hati. Betul langsung. Sama dengan saya juga begitu. Saya kalau latihan mati-matian, sapi saya pun pada banyak sakit, kok tetap saya lanjut terus. Iya. Bisa berhasil jadi juara dunia. Iya. Kalau kita tidak punya, sama kalau tidak berhasil menjadi duta film yang baik, mana bisa mungkin jadi, harus usaha sampai jadi. Bagus briefing gua. Bang Denny tadi juga menarik selain itu juga ngitamin badan itu gimana? Iya, karena beliau kan memang orang Saparua yang dulu lebih hitam dari ini. Ini sudah agak putih ya, sudah perawatan ya. Hitam, dulu saya latihan hitam. Hitam banget. Matahari panas, hitam, hari itu pucat. Saya sampai sendiri-sendiri pukul pakai perabaan di belakang 10 kilo, 15 kilo di belakang. Lari sampai. Kayak teman-teman saya tuh dari bawah sampai sudah tinggal saya puncak atas terakhir di Bogor.
Jadi harus tiap 3 hari gue harus dicet. Catnya itu semua. Dicet. Beliau lihat gue dicet. Jadi Sama saya kalau luntur chat lagi dan itu merusak kulit kan. Iritasi bang. Iritasi semua. Bang, Tapi tapi- nggak apa-apa ya. Tapi kalau lo melihat masa kecilnya Om Eli sendiri kan, maaf ya, bandel, nakal gitu. Itu bercermin ke lu juga nggak sih? Gua lah. Lu mengamati beliau. Tonjok. Gara-gara kelereng tonjok. Karena Gue juga nakal, gitu. saya tonjok. Iya kan? Iya. Iya kan? Karena saya nggak bisa lihat orang kalau galak, kalau marah-marah sama saya, itu saya pukul. Iya. Iya. Sabar dong, sabar. Mereka wartawan saja. Berarti ini kemiripan antara Kemiripan karakter. Juga kecil dulu apa gimana? Apa aja Ada tuh sih. kemiripan karakternya? Cuma bedanya apa ya, bedanya gue Cina doang kali ya. Jadi memang waktu kecil emang gue suka berantem, dan gue pernah berantem gara-gara kelereng. Sama juga. Iya, karena biasalah namanya di tempat kita tinggal kan ada yang lebih besar badannya, kita diganggu, kita lawan, kepala kita dipukul, akhirnya kita lawan balik kan. Dan itu memang hal-hal biasa di kehidupan anak-anak lah, bagaimana seorang anak itu bertumbuh. Cuma kebetulan Elias Pikal itu berani banget, bukan berani aja, berani banget. Itu yang membuat akhirnya mamanya itu suka pukul. Dan kasihannya di sini di film ini adalah bagaimana seorang mama tuh batinnya terluka karena dia harus mukul anaknya dengan sangat keras supaya anak ini jangan jadi orang jahat. Dia takut anaknya jadi debt collector. Tanya langsung. Iya. Dia takut ya. Takut mama Ana ya. Sampai polisi datang di rumah saya itu. Iya. Jadi dia enggak mau. Saya gak malas, saya tobat, tapi saya jadi petinju aja daripada penggila jalan. Iya, Tapi gitu. mama sempat nggak setuju jadi petinju atau seperti apa? Itu saya punya om ada, kasih latihan. Jadi mama suruh saya lebih ke om saya bilang, lebih kasih dia jadi petinju aja. Iya. Ya itu, saya jadi petinju lah, saya mulai latihan sama om, saya bisa berhasil. Daripada berantem di bawah jalan, mendingan di ring. Iya, gara-gara omnya. Iya, Tadi awalnya mamanya nggak setuju. Oh, saya lihat kayak setuju. Itu. Gitu. Kenapa mama nggak setuju om? Hah? Mama kenapa nggak setuju om? Jadi Kalau sudah jadi juara dia para mama senang, tapi Iya. kalau belum jadi juara mama pasti takut. takut anaknya dipukul orang. Ya, karena saya masih kecil lawannya besar. Saya kan main mulai dari umur 14 tahun itu. Saat dia amatir sampai juara dunia. Oke bang, kalau lu sendiri kan artinya udah punya basic, udah ngerasain jadi petinju gimana, akan itu olahraga itu akan terus lo Ya. jalanin nggak? Iya, kebetulan sampai sekarang udah setahun berlalu, udah hampir 2 tahun, gue masih jadi hobi. Jadi setiap hari olahraga gue tuh kadang basket, tinju, lari, bola, tapi seringnya jadi tinju karena ketagihan gitu, jadi ke bawah. Dan gue pakai stand asli ke kanan kan, karena gue bukan orang kiri, dan seru gitu. Bahkan mungkin sekarang jauh lebih bagus sebenarnya teknik bertinju gue dibanding waktu syuting malahan. Iya, makanya gue kayak aduh bagusan sekarang, tapi ya udahlah, udah berlalu gitu. Berarti mau ikut tanding tinju beneran dong? Oh enggak lah kalau itu, karena gue tujuannya olahraga kan, bukan membuktikan diri gue hebat lagi gitu. Gue kan udah pernah hebat di zaman. Ada nggak sih yang dirasain selama main film ini mungkin? Selama main film ini yang dirasain ada dapat perubahan dari seorang Densu mungkin? Lo nggak tahu badan gue tuh dulu beratnya 89 tau sebelum gue main film Elias Pikal. Karena Elias Pikal itu pada saat itu badannya kurus, gue kan harus nurunin berat badan. Lo tahu dari 89 gue turun ke 76 Berapa lama tuh bang? dalam waktu 1 bulan. Oh, Iya, itu gue disuntik sampai gue celeng-celeng. Kan kalau disuntik hormon gitu untuk mempercepat penurunan badan kan pusing, sampai muntah-muntah gue. Tapi kan gue nggak usah jual cerita sedih ya, biar orang nonton, nggak usah. Filmnya bagus soalnya, asik. Tapi perjuangan banget ya bang untuk film ini. Menurut gue nggak penting perjuangan gue. Yang penting adalah Elias Pikal itu secara rasa, secara karakter orang akhirnya bisa dapat di dalam film itu. Perjuangan gue itu nggak lebih besar daripada apa yang sudah Elias Pikal lakukan buat Indonesia. Dan ini selain disuntik hormon ada juga mungkin diet atau Iya, untuk diet malam nggak makan, olahraga sehari 3 kali. Karena gue harus nurunin berat badan dari 89 ke 76. Jadi kalau ibaratnya jadi kempot banget gitu. Tapi ya sudah lah, nggak apa-apa kan. Karena menurut gue figur yang gue mainkan ini adalah figur yang besar, yang gue nggak mau sampai akhirnya figur ini jadi kelihatan ece-ece gue mainin. Seperti yang gue bilang tadi, gue menolak film ini di awal karena gue takut gue nggak bisa memainkan. Gue tahu kok takaran gue sebagai pemain film. Kalau dibilang bagus banget juga enggak, dibilang jelek banyak filmnya laku. Asik. Itu aja sih. Komentar Jolib sendiri seperti apa sih bang? Lihat lo sebagai seorang petinju, komentar Jolib. Takut.
Dia kok ngelihat gue pulang, ih kamu kayak pit hitam katanya, hitam banget gitu beneran. Serem katanya. Tapi ya sudahlah, namanya istri mensupport suami ya. Kadang-kadang istri gue tuh nggak bisa kebaca juga apakah dia sedih atau enggak, karena dia full support banget. Jadi ya gue juga sangat terbantu banget karena istri gue tuh support makanan, support gue latihan, support, nggak komplain sama sekali. Bang, belajar exocet langsung dari Om Eli. Belajar exocet langsung dari Om Dari Eli. pelatihnya Om Eli. Oh. Iya. Pelatih jadi- dulu baru bisa jadi. Iya. Pelatih. Iya. Oke. Om kan belajar yang Saparua gitu. Nah, itu ada kayak gagal, maksudnya ulangin take lagi Iya, saat ada. syuting. Belibet. Nah, tiba-tiba. Dan suaranya waktu itu, mohon maaf ya, Om, saya ikut suaranya. Beda kalau ini ya. Suaranya gitu. Bahasa orang Saparua itu. Oke. Jadi nada-nadanya gue ikutin juga. 3 bulan juga itu belajarnya. Ya lama sih, 3 Suka bulan. kebawa nggak ke kehidupan nyata mungkin? Ya kan, tak apa-apa ya. Udah ketawa. Bang, tapi apa yang diambil mungkin dari sosok beliau ini yang luar biasa, mungkin yang Bang Densu, gua jadi panutan gitu mungkin. Iya. Apa yang paling diambil? Beliau tulus untuk mengejar mimpinya. Beliau itu tidak lihat uang. Selalu kalau dalam film ini ada digambarkan bagaimana beliau tuh dikasih kontrak, dia nggak bisa baca. Beliau cuma lihat nol. Oh, ada 6 nolnya begitu, ini 6 nolnya gitu. Iya. Oh iya, mama pasti senang gitu. Jadi semua itu untuk mamanya. Terus beliau itu tidak pikir harus punya power untuk nanti dia sudah tua. Beliau hanya ingin bawa nama Indonesia dikenal dunia dan bikin bangga mama anak. Hanya itu saja. Dan memang beliau punya perjalanan hidup kan banyak cerita sampai akhirnya beliau mengalami banyak kejadian. Tapi satu yang saya salut, keluarga tetap utuh. Itu ya. Oke, terakhir Om Eli mungkin mau ngomong apa nih harapannya mungkin ke depannya untuk series ini.